Kak, Selamat pagi, siang, sore, malam. yes. Pagi, siang, sore, malam. Karena ini In- universal, jadi bisa didengerinnya pagi, siang, sore, malam, bebas. Ini udah nggak berasa ya kalau work from home ya. Ya, working from home, ya beginilah. Pagi sampai ketemu pagi lagi. Kak, boleh ceritakan sedikit, memperkenalkan diri lah untuk podcast Boss Lady. Oke, ini spesial ya podcastnya ya. Baik. Nama Yohan Hendriana. Tapi teman-teman biasa panggil Yohe dari Yohan Hendriana gitu ya. Tapi jangan panggil belakangnya doang, Ana. Beda nanti ceritanya. Yohan boleh, Yohe boleh gitu. Biasanya apa kalau ditanya? Kegiatannya. Status, celah. Kata mutiara, alah. Apa? Kegiatannya Kak Yohe saat ini apa? Kesibukannya apa? Oke. Oh, ini lebih detail ya. Iya Baik. dong. Oh, kalau sekarang lagi aktif di salah satu perusahaan finance, lagi aktif dan gampangnya gini. Ini jadi ribet ya. Aku sekarang lagi pegang satu divisi eh, di bagian training, pegang divisi training lebih ke material development. Jadi kayak dapurnya training. Aku di situ akademi lead gitu. Sebut merek enggak ya, nggak usah ya. Ah, bebas, bebas. Di sini bebas. Sini bebas. Oke, okay. Pokoknya aku lagi aktif itu. Dan itu yang reguler ya, yang harian. Kalau uh, di luar dari itu kita sama-sama aktif sebagai seorang coach. Dan sedikit lagi coba untuk buat uh, kerjaan kecil-kecilan terkait dengan pengen bikin sesuatu yang beda, uh, apa sih yang berita-berita yang lebih segar gitu dan lebih positif. Aku punya The Good Shot ID. Jadi kayak awalnya itu kita tahu banyak berita-berita yang nggak enak, yang negatif, yang capek gitu bacanya. Apalagi awal-awal kayak cerita tentang fenomena pandemi dan COVID-19 ini tuh orang udah sampai uh, dari mulai dia ignore, dia deny, sampai dia accept, dia terima, sampai dia ignore lagi, masa bodoh. Nah, aku coba sajiin beberapa berita-berita yang mungkin orang bisa jadi alternatif. Nah, itu ada di websitenya The Good Shot ID. Boleh dicek. Oke, nanti aku akan tulis di captionnya, jadi teman-teman bisa cek kidot langsung. Oke, Kak Yohe, ini kan acaranya santai aja. Eh, Kita mau ngobrol. Kalma apa kabar? Aku belum nyapa loh. Kalma apa kabar? Aku baik dong, Kak Yohe. Oke, Kak Yohe, ini teman-teman di sini tuh pada penasaran, karena kan di sini ajangnya buat uh, belajar dari pengalaman orang lain, makanya aku setiap minggu itu bisa interview beberapa orang. Jadi podcast ini memproduksi 2 podcast setiap minggunya. Jadi kejar target, kejar tayang terus untuk interview. Okay. Teman-teman di sini tuh kepo banget. Boleh nggak Kak Yohe cerita sedikit tentang why not now momennya Kak Yohe? Jadi biar sebagai pelajaran, pengalaman untuk teman-teman pendengar di sini. Okay, why not now? Apa yang dilakukan sekarang ini apa kira-kira apa keinginannya? Apa dulu? Jadi why not now itu adalah apa sih hal yang Kak Yohe rasa harus dilakukan sekarang? Mungkin pengalaman dulu sebelumnya yang akhirnya Kak Yohe decided untuk lakukan dan akhirnya wow, luckily I done that. Luckily I decided to do that. That's why not now momennya. Ya, soalnya aku ada di situasi di mana sebetulnya apa yang aku punya
itu bukan apa yang aku gambarkan ketika di awal. Jadi makanya aku punya situasi, kalau boleh cerita, sebetulnya aku ada di dalam koridor sebagai seorang insinyur teknik, kira-kira gitu ya. Lulusan teknik elektro, jadi kalau dulu punya cita-cita menjadi tukang insinyur dan itu kesampaian, kalau kepengennya dulu, kamu nanti kalau udah besar, kan gitu ya, kalau dulu kan, kalau udah besar jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur gitu kan. Nah ini yang salah satu nih, kepengen jadi insinyur, ceritanya kesampaian gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat, ini nggak ada hubungannya dengan basic keilmuan atau edukasi gitu ya, di mana sekarang itu nggak ada hubungannya dengan teknik elektro, itu nggak ada, jauh gitu. Nah yang jadi menarik, kenapa nggak dilakuin sekarang, justru malah berpikir dulu nggak kepikir, nggak ada pikiran bahwa saya kepingin menjadi sesuatu yang lain selain dari insinyur, gitu kan. Karena sebetulnya ada fase di mana kan kalau kita bicara tipping point gitu kan, kayak misalnya Leonardo DiCaprio itu tipping point-nya kan di film Titanic gitu ya. Aku dulu tipping point-nya ketika terjun ke media gitu. Waktu itu sempat di radio itu kayak ngerubah 180 gitu ya, dari social life terus knowledge sampai soft skill. Jadi kayak kebentuk belajar uh, life skill tuh di situ gitu. Nah, bergerak perlahan-lahan bergeser ke sesuatu yang kok lebih lebih seneng masuk ke wilayah people development ya. Kan aku sempat di NGO dulu, uh, di Internews itu pengembangan media, sempat pegang waktu itu 30 project ya, untuk pengembangan media radio community, radio komunitas itu di 30 kota gitu ya. Nah, selesai dengan itu masih ada hubungannya dengan media sebetulnya. Ada hubungannya teknik, ada, karena kan masih sifatnya kayak pengembangan radio itu dari sisi teknikalnya, dari sisi pengembangan programnya dan lain-lain. Nah, begitu lompat ke dunia training, which is pertama kali masuk waktu itu ke satu perusahaan insurance itu di 2009 ya, yang dimana di situ kelihatan kalau wilayah training kok udah mulai merasuki gitu, cie, bahasa merasuki. Nggak senang gitu kalau ada orang yang from zero to hero gitu ya, dari sesuatu yang dia nggak bisa terus dia bisa jadi yang dia dapetin apa yang diinginkan, goalsnya semua tercapai, itu kayak priceless. Dan itu berawal dari bagaimana kita mendevelop orang itu, jadi kayak masuk ke dalam wilayah pengembangan individu gitu ya, people development, kok menarik. Jadi itulah perubahan sebetulnya, mulai lompat gitu ya, lompat kuadran, nggak ada lagi berhubungan dengan teknik, nggak ada lagi berhubungan dengan apa namanya, apalagi basic knowledge teknik elektro gitu ya. Benar-benar murni sebagai seorang trainer akhirnya di tahun itu gitu ya, sampai sekarang. Jadi kayak udah hampir 10 tahun, 11 tahun berkecimpung di dunia training sampai sekarang pun. Makanya tadi diceritain, sekarang aku lagi aktif di akademi lead, pegang satu divisi yang dapurnya training di perusahaan itu, yang benar-benar buat materi, program, kemudian konsep yang berhubungan dengan pengembangan para salesnya gitu. Nah, disitulah kayak kok kenapa nggak ada dulu ya, padahal kayak ini menarik gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan people gitu ya, orang-orang itu ternyata menarik gitu. Itu sih, itu yang jadi berbeda sekarang. Kenapa nggak ada dulu ya? So, why not now? Momennya adalah pada tahun 2009 decided untuk pindah haluan gitu ya. Untuk Betul, betul. people development. Dari yang sebelumnya pegang Pindah kuadran. Iya, pindah kuadran. Oke. Oke, ini seru banget. Jadi teman-teman di sini kan memang pendengarnya mostly adalah karyawan, mahasiswa,
dan pembisnis juga. Jadi banyak founder-founder startup pendengarnya Boss Lady. Nah, Kak, menurut Kak Yohe nih, mindset apa sih yang harus diperlukan oleh seorang karyawan, pebisnis gitu? Iya, pokoknya mindset apa sih mereka perlukan dalam berkarir atau berbisnis? Kalau menurut Kak Yohe? Oke, kalau bicara mindset, sebetulnya ya kita bicara positive mental attitude gitu di awal. Karena orang berpikir bahwa dia kepengen jadi sesuatu yang belum tentu dia inginkan gitu. Padahal sebetulnya sederhana aja, jalanin dulu gitu kan, nanti akan kelihatan tuh. Karena kan kebanyakan orang punya planning, punya rencana, malah jadi nggak gerak sama sekali. Jadi actionnya nggak ada gitu kan. Kayak konsep sebagus apapun itu akan jadi useless kalau nggak ada action ya kan gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang beruntung. Beruntung kayak gini. Hobinya adalah passionnya dia gitu. Dia hobi nyanyi, akhirnya dia jadi penyanyi gitu ya. Dia orang seni, tapi dia memanfaatkan apa namanya kemampuan dan bakatnya menjadi seorang seniman. Ya itu dia menjalankan itu. Ada aku punya teman gitu, dia teknik informatika kuliahnya, dan dia memutuskan untuk pindah kuadran sebagai fotografer itu di tahun 98 sampai sampai sekarang gitu ya, dia profesional fotografer dan matang gitu. Jadi kenapa waktu itu ditanya kenapa lu mau pindah ke sana, apa yang lu pikirin dan bagaimana ke depannya gitu, maksudnya bicara soal in the future dia pengen bikin apa, dan dia sudah bisa jabarin di saat itu masih masih kita awal-awal kuliah gitu ya. Nih orang udah punya visi ke depan nih, dan bener begitu lulus sih udah matang, dia punya studi sendiri, dia punya konsep program segini, dan dia yang paling kaya di antara kita gitu, yang duitnya paling banyak. Kenapa? Karena dia benar-benar fokus dan ini ya apa serius di bidangnya itu. Sementara kita yang masih abis ini kita kemana ya, abis kuliah kerja di mana ya, atau ngelamar abis kayak gitu, dan dia enggak. Nah yang menarik adalah dia jalan itu karena itu passionnya. Jadi mindsetnya dia di awal adalah dia berpikir bahwa ini yang akan gue jalani, dan gue yakin bahwa gue akan bisa total fokus dan gue akan matang gitu ya. Sementara kita teman-temannya gitu yang belum sampai situ. Nah, baik again kalau ditanya, terus kalau aku gimana? Balik lagi, orang nggak akan pernah tahu ya kalau kita nggak nyoba gitu ya. Jadi bicara mental mindsetnya tuh apa sih yang kepingin dari lo kan gitu, berangkatnya gitu. Kayak kamu kepingin jadi apa atau kamu pengen bikin apa gitu. Berarti udah punya nih goals-nya, udah punya outcome yang kepingin apa. Nah, dibanding saya pengen bikin-bikin ini tapi saya nggak tahu, ntar aja lihat nanti. Itu kan beda tuh mindsetnya. Jadi memang ditentuin dulu sih sebetulnya. Aku kepingin jadi MC gitu karena aku seneng ngomong. Ya udah, berarti udah mulai tuh dijalanin. Ya mulai manggung sana sini, bikin sesi minimal acara temen gitu-gitu, lama-lama kan jadi karena terbiasa gitu ya. Jadilah. Nah, terus kayak gini, ada cerita gitu ya. Ada dua orang yang dia diminta bikin vas gitu ya, bikin vas bunga gitu ya. Yang satu dibilang adalah bikin vas bunga yang paling bagus, yang paling bagus. Yang satu adalah dikasih tahu bikin vas bunga, ya udah bikin sebanyak-banyaknya aja, bikin 100 deh, gitu. Nah, yang satu by the end jadi tuh vas bunga 3 gitu. Dan dia bikin benar-benar detail. Dia create segala macam dan dia jadi 3. Yang orang yang kedua itu dia bikin vas bunganya itu jadi 100. Dia nggak peduli, pokoknya bikin sebanyak-banyaknya. Tapi finally siapa yang paling bagus? Yang paling bagus itu yang bikin 100. Kenapa? Karena dia mencoba terus, lama-lama dia ketemu tuh bahwa dengan dia seringnya latihan atau dia coba, dia dapat
Justru itu yang paling bagus. Nah, sementara yang cuma bikin 3, ya dia mikirin berkutat di itu aja. Akhirnya jadi stuck, jadi monoton yang menurut dia ini paling bagus gitu. Ya menarik sebetulnya kayak ya kayak practice makes perfect gitu ya. Ya sebenarnya sederhana sih. Kalau kita pengen sesuatu, kita coba aja dulu. Nanti juga akan kelihatan kok jalannya gitu. Sama ya halnya kayak pertama kali aku masuk ke dunia training di saat itu, aku bukan orang yang bisa berdiri di depan audiens dan orang banyak gitu di saat itu. Tapi karena punya background waktu itu di media yang ketemu sama teman-teman penyiar, teman-teman yang mereka memang terdevelop dengan baik, ya mereka MC, mereka public speaker yang kuat gitu. Karena begitu kan orang-orang radio kan. Terus saya kayak coba ambil gitu, oh gitu caranya, oh begitu ya ini, oh. Nah, sedikit-sedikit tuh masuk tuh. Nah, itu yang jadi modal sebetulnya. Padahal sebetulnya totally dulu termasuk mungkin introvert kayaknya. Awal ya nggak bisa segitunya gitu. Tapi balik lagi sih yang kalau pertanyaan tadi, mindsetnya gimana ya? Mindsetnya ya sederhana. Kita jalanin apa yang kita mau dan latihan lama-lama juga akan ketemu kok jalannya. Jadi apapun bidangnya. Toh kalau ditanya jadi menarik nih. Yohe dulu sarjana teknik elektro, insinyur elektro. Nggak ada hubungannya sama sekarang jadi trainer, udah gitu jadi orang kreatif, kreatifnya lebih kepada konsep program training gitu. Iya, benang merahnya emang dapat lebih ke anak elektro kan gitu kan, yang orang tipe yang otak eksak gitu, yang punya praktikal gitu. Nah itu yang dipakai, jadi konsep-konsep dasarnya dipakai. Selebihnya nggak ada tuh, nggak keluar soalnya ngitung resistor berapa sekarang kagak dipakai. Bagaimana cara ngukur berapa satuan ohm? Nggak ada training. Begitu trainingnya training sales lagi. Dan training leader gitu ya, kita bikin program. Ya, menarik sih. Kayak pindah kuadran tuh menarik. Ya ada lah momen-momen di mana kayak dulu bergejolak gitu ya. Ini tetap dengan bidang atau benar-benar nyoba sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kebetulan ngambil yang itu. Coba bergerak gitu ya. Kok menarik gitu. Kira-kira begitu. Oke, menarik. Yang penting happy ya, Kak ya. Dilakukannya dengan happy. Nah, dari happy baru deh ketahuan bahwa itu bisa jadi passion. Ya kan, Kak? Ya, tuh. Coba dulu ya, Kak ya. Awalnya Kalau orang-orang nanya, passion kamu apa? Terus dia pada bingung jawabnya apa ya. Mungkin deh karena belum nyoba aja, ya nggak, Kak? iya, sebetulnya nyoba dulu deh. Ntar juga dapat kok jalannya dibanding dipikirin ya. Heeh. Kalau aku sih gitu. Kan teman-teman beda-beda nih. Yang di luar kan beda-beda. Aku kerja dulu yang penting ada pemasukan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kan di situ juga kan ketemu kok apakah itu emang passionnya atau jalannya atau enggak. Kalau enggak ya udah cepet-cepet mencoba lagi satu yang baru lagi gitu. Ntar kan ada tuh pasti. Ada lah satu yang kayak ini kayak gue seru banget nih. Karena ketika orang ngerasain bahwa ini passionnya, itu dia akan jalan itu dengan sincere gitu, tulus, dan dia akan total. Dia akan benar-benar mencurahkan segala pikiran dan hati dia kepada apa yang dikerjain. Gitu. Mesti akan kayak gitu kok. Oke, ini bener banget sih, Kak. Aku setuju. Mesti coba dulu. Kalau dia happy, ya udah jalanin yang itu. Berarti ini sama halnya dengan Kak Yohe ya. Kak Yohe kalau nggak nyoba kemarin loncat 2009 ke hal yang baru, mungkin nggak akan ketemu nih sekarang. Ya, Kak ya? Iya, benar kira-kira gitu. Sempat loncatnya juga beberapa kali sih. Sempat ya cuma itu yang tipping point itu yang signifikan lah, lompatnya itu di situ sih. Iya, memang Nggak ada sih. hubungannya. Iya, tapi kadang-kadang orang juga jadi nervous kan, Kak. Misalnya sudah di mid atau enggak early 30 or mid 30. Mereka ngerasa, waduh kok kayaknya gue udah nggak happy nih ngejalan kerjaan gue yang sekarang, dan mereka mau loncat ke hal yang lain. Nah, menurut, atau enggak dari Kak Yohe deh, kira-kira untuk orang yang seperti itu gimana? Oke, kalau misalnya sekarang nih, berbahagialah teman-teman yang ada masih di dalam lingkungan pekerjaan misalnya gitu ya.
Dan berbahagia juga orang-orang yang sudah lompat dan udah menemukan gitu ya passion-nya. Misalnya dengan dia usaha atau dia sebagai entrepreneur gitu. Tapi buat orang-orang yang kerja, kalau dia mau nyoba, ya justru momennya adalah sekarang. Kan biasanya orang-orang kerja itu kan kayak dia mau lompat itu kan biasa kan, mental pekerja itu kan umumnya ya biasa digaji setiap bulan, biasa dapat masukan yang rutin gitu ya, tiba-tiba nggak ada, itu kan pasti akan ngegerus tuh. Kayak itu akan mengkhawatirkan buat sebagian orang gitu kan. Nah, sebetulnya momennya adalah sekarang ini gitu. Kalau mau nyoba, contoh dia bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan lah, bisnis sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Kayak aku punya temen nih, dia itu dia seneng ngedekor gitu, dekor interior ya, interior. Terus menarik, dari dia sering ngedekor, dia ketemu tuh passionnya bahwa dia mulai menata, dia foto, dia upload ke Instagram, terus orang mulai ngelihat dan kok ini ya kok seru ya, kok bagus banget, keren banget, nah gitu-gitu ya. Terus lama-lama dia mulai pelan-pelan dia mengkhususkan kayak pernak-pernik kecil-kecil kayak vas gitu, kayak gitu-gitu ya. Sampai dia bikin sendiri, dia create sendiri. Ini aku rasa sebentar lagi aku jamin nih dia akan resign, berhenti kerja dan fokusin di sini. Karena ini udah jalan gitu, udah matang gitu. Dan sudah mulai dipasarkan. Keren banget. Dan serius, kalau lihat tuh asik ya, bisa ketemu jalannya gitu ya, kan bahasanya ketemu jalannya ya. Nah, balik lagi tadi buat orang yang sudah ada di bidangnya, entrepreneur gitu ya, dia sudah menjalankan usaha sesuai dengan apa yang dia bisa atau ya passionnya dia, ya itu udah langkah yang hebat sih, aku bilang sih. Makanya dia udah kayak quantum leap gitu, udah punya yang belum dipunyai sama kita bahkan gitu ya, sebagai pekerja misalnya. Wah, mereka udah berani duluan. Oke. Ntar ada kok satu titik di mana itu adalah pintu yang dia bisa buka, dan itu kayak suatu padang luas yang dia bisa buat kreat apapun di situ, kayak itu areanya dia, gitu-gitu loh. Seru ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa stuck at the moment, jangan takut. Kalau kata Kak Yohei, dicoba dulu aja. Nah, mumpung lagi working from home, waktunya kan bisa dicuri-curi dikit lah ya. Selesai jam 5 kan nggak kena macet, jadi waktunya dari jam 5, biasanya kita habis 2 jam buat di jalan, sekarang bisa melakukan something else gitu. Mungkin dicoba dulu, mungkin kena, akhirnya dapet sesuatu yang akhirnya bisa membantu sebagai jembatan untuk pindah ke kuadran berikutnya. Gitu ya. Ya, betul. Tapi Terus, tentunya ini ya, dengan penuh perhitungan gitu ya, artinya ya kita melihat ini kan situasi yang masih belum kelihatan ke depannya, apalagi Indonesia sebentar lagi akan resesi, gitu-gitu tuh kan agak mengkhawatirkan. Jadi sebetulnya ada beberapa yang jadi peluang bahkan gitu di momen-momen kayak gini. Nah itu kan bisa banyak dimanfaatin sama orang-orang gitu ya, yang tadinya nggak pernah jualan online, sekarang dia punya user di marketplace. Dia sekarang mulai rajin tuh, dikit, tapi dikumpulin sebulan gede loh gitu. Padahal recehan gitu ya jualnya. Ini yang menarik, yang kadang ngiri juga ya. ya. Kita udah gerak duluan gitu, jalan duluan. Itu seru loh kalau ngelihat teman-teman ya. Banyak banget. Menarik untuk ditiru nih, Kak. Menarik banget. Minimal sih ATM lah gitu ya. Amati tiru modifikasi. Lihat aja dulu orang jual itu.
coba kita tiru, tapi kita modifikasi, jual lagi gitu kan. Kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, jual lagi yang lain. Belum ini ya jual lagi. Gitu-gitu tuh. Nah lama-lama ada aja rezeki nggak kemana kok. Gitu. Iya benar. Setuju. Oke, Kak Yohe, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk para pendengar di sini, yang notabene millennials? Oke, yang millennials nih sebetulnya ini ya, ini yang punya peranan penting dalam mendisrupsi semuanya ini. Um, punya potensi besar karena orang-orang milenial itu orang kreatif, orang-orang yang sebetulnya uh, punya potensi besar untuk mencoba hal yang baru gitu kan, kayak beda sama kita nih yang generasi sedikit di atasnya, mungkin gen Y ya gitu ya. Mas sedikit berhati-hati gitu, apalagi orang-orang yang sudah punya keluarga kan biasanya kan nggak se apa penuh perhitungan lah kira-kira kalau melangkah. Nah, milenial ini sebetulnya momennya nih, nyoba nyoba sesuatu yang baru, coba sini ini nggak berhasil, coba yang sana. Makin sering mencoba itu kan akan dapat bentuk dan pengalaman sebetulnya yang mahal, itu yang nggak pernah bisa dibeli gitu. Nah, pengalaman dari mana? Dari kita mencoba, dari kita ya networking kan penting ya. Kolaborasi sekarang adalah yang paling utama nih kalau di masa sekarang. Coba dengan itu. Itu sebetulnya kolaborasi, kemudian eh, bikin sesuatu dengan teman-teman, nggak bisa sendiri sekarang. Sekarang eranya collab gitu ya, kolaborasi. Nanti kelihatan, oh ketemu tuh kayak pop up, ah ini keren banget dicoba lagi, ini keren banget. Ntar dari situ jadi duit. Kita ini ngelihat teman-teman yang mereka mereka jalanin itu ya. Jadi kayak aku coba mantau teman-teman yang mereka awalnya juga cuma nyoba-nyoba kok gitu kan. Dari coba-coba ini sebetulnya melahirkan sesuatu yang bisa jadi duit. Nah, Apapun itu, asal fokus. seru nih, seru. Pokoknya intinya mencoba kalau kata Kak Yohe. Coba dulu aja. Oke, Kak Yohe, untuk penutup nih, Kak Yohe mungkin kasih pesan untuk kita dan kemudian di mana nih bisa berkoneksi dengan Kak Yohe. Oh, oke. Okay. Ya, boleh. Ya sebetulnya aku karena itu dia, karena sedikit introvert gitu, jadi nggak banyak melakukan uh, apa tapi bolehlah di Johan Hendriana aja lah. Di mana Aku itu? nggak terlalu aktifin. Hah? Instagram atau LinkedIn? Di Instagram Johan Hendriana. Oke, nanti aku Ya juga. nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, siap-siap. Ini seru banget karena sebenarnya Kak Yohe itu punya banyak sekali materi. Karena Kak Yohe ini kan sebenarnya trainer dan beliau ini udah sering banget ke kampus-kampus untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi kelasnya juga banyak banget selain untuk training personal development di kantornya. Kak Yohe juga buka kelas di luar, teman-teman. Jadi nanti aku akan tulis captionnya, alamat Kak Yohe di mana, Instagramnya, dan tadi untuk website apa, ide. Oh ya, kalau itu boleh. Itu Oke, di Good Shot ID. Good goods.id. Shot. Oke, nanti aku akan ketik aja di situ, teman-teman tinggal pencet aja, terus bisa langsung connect ke sana. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Yohe. Jadi next mungkin kita bikin sesi kedua podcastnya. Boleh. Nanti kita mulai masuk ke tips-tips. Siap, kalau gitu. Thank you, Kak. Thank you, Kak Alma. Oke. Sip, sudah beres. Pas 30 menit. 30 menit. Oke. Okay. Oke, Kak. Thank you. Gi, selamat beristirahat. Nanti WhatsApp-in aku ya.
Oh itunya ya. Boleh boleh boleh.